Oke, yang belum selesai nanti dilanjutkan di rumah ya. Coba, ini videoku nggak bisa tak share screen, coba bisa apa enggak ya? Kelihatan nggak kalau aku share screen? Ya, sudah, Bu. Oh, oke, berarti cuman kameranya aja yang bermasalah ya. Oke, yang tadi itu 7.3, kalau yang belum selesai dilanjutkan di rumah ya. Nanti kalau andai kata ada pertanyaan bisa nanya gitu kan kalau nggak ngerti. Nah, hari ini tak lanjutkan yang jaket sama vessel gitu kan, sehingga minggu depan kita tinggal latihan gitu. Nah, jaket sama vessel ini adalah aplikasi. Kalau di buku Karen gitu kan, adanya di chapter 20 ya, terkait aksesoris. Aksesorisnya apa? Aksesorisnya tangki. Fungsinya apa gitu kan? Fungsinya kalau kita mau ngomong terkait perpindahan panas atau kita mau mempertukarkan panasnya, baik untuk menjaga suhu atau memang menaikkan ininya, apa namanya? Menaikkan suhunya atau mendinginkan suhunya. Tuh. Masih kelihatan nggak ya slide-nya? Halo? Masih, Cek. Oh, oke. Tak pikirnya ini jangan-jangan aku kepental. Oke, nah turunannya. Nah, jadi biasanya si vessel ini gitu kan, si atau tangki gitu kan, bisa dilengkapi oleh jaket, yang mana jaket itu penempatannya di luar dari tangkinya, atau koil di dalamnya jaketnya gitu kan, di dalamnya tangkinya. Bisa juga pakai external recirculation tubes, tapi itu jarang dipakai gitu kan. Nah, bedanya apa sih kapan pakai jaket dan kapan pakai coil gitu kan? Kalau jaket gitu kan, fluidanya itu cuman berkontak dengan dindingnya tangki, nggak berkontak dengan si jaketnya gitu kan. Jadi nggak kalau barang-barang yang mudah terkontaminasi, nah mending prefer pakai jaket gitu kan. Karena apa? Karena dia nggak berkontak gitu kan, fluida yang di dalam tangki sama fluida yang di jaket itu tidak berkontak gitu kan, sehingga meminimalkan potensi dari kontaminasi gitu kan. Nah, terus karena dia posisinya jaket itu di luar, dia juga gampang untuk dibersihkan. Nah, ada cumannya gitu kan. Kekurangannya juga ada, di mana karena dia cuma posisinya di luar akan mengurangi dari proses perpindahan panasnya gitu kan. Jadi dia terkait performance perpindahan panasnya dia menurun gitu kan. Terus dia juga butuh laju alir yang besar. Kenapa? Karena ya tempatnya di luar gitu kan. Terus dia juga punya surface area yang terbatas. Karena cuma sebatas ini ya. Jadi ini gambarnya. Ada tangki yang dilengkapi dengan baffle, agitator, terus ada motornya gitu kan. Nah, di bagian luarnya itu ditempatkan jaket gitu kan. Jaketnya di sini fungsinya untuk apa? Untuk mendinginkan. Macam-macam ya, bisa dipakai untuk mendinginkan, bisa dipakai untuk menurunkan, bisa cuman untuk menjaga suhunya. Jadi misalnya, reaksinya endotermis gitu kan. Nah, kamu mau jaga suhunya biar tetap terjaga. Dikatakan umpama, reaksinya harus tetap suhunya 120 nih, nggak boleh ganti-ganti suhu gitu kan. Nah, bisa dipakai jaket yang diisi fluida gitu kan. Nah, biasanya kalau kondisinya full jaket gitu kan, dia bisa cuman separuh, bisa sampai 80%, tapi itu yang paling sering gitu kan. Nah, tapi yang paling kalau kita ngomong terkait full jaket, jadi benar-benar dijaketin semua gitu kan, itu adalah khusus untuk fluida yang viskos atau untuk penggunaan yang higienis gitu kan. Nah, tapi karena macam-macam itu sehingga harganya lebih mahal atau high cost gitu kan. Nah, dalam perancangan bejana berjaket, kalau kita mau ngitung koefisien perpindahan panasnya tergantung bejana itu pakai pengaduk atau enggak. Kalau ini tadi contohnya yang tadi kan pakai pengaduk gitu kan. Nah, untuk kenapa kok bejana berpengaduk ini beda gitu kan hitungannya? Karena kita mesti memperhitungkan dari segi pengaduknya gitu kan. Pengaduknya itu berpengaruh ke dalam reologi dari fluidanya itu sendiri, berpengaruh terhadap aliran fluidanya. Sehingga kalau bejananya ini berpengaduk, kita mau hitung bilangan Reynolds-nya dulu gitu kan. Bilangan Reynolds-nya di mana rumusnya adalah L kuadrat dibagi dikali N dikali rho dibagi mu. Ya, L itu panjangnya, N-nya itu jumlah putaran per menitnya,
Rho itu densitas fluidanya, sedangkan mu itu viskositas fluidanya. Nah, mana sih yang disebut panjang? Nah, ya. Yang disebut panjang itu bukan ini. Ya, bukan. Ini bukan. Ini adalah tongkatnya toh. Jadi nggak berpengaruh. Oke? Nah, yang panjang itu ini. Yang disebut panjang impeller. Itu ini. Ini panjangnya, ya, atau L kita simbolkannya. Nah, yang sini apa? Yang bagiannya sini. Ini lebarnya. Ya. Ngerti ya? Jadi beda panjang sama lebar ya. Yang dihitung yang panjangnya. Oke. Sehingga bilangan Reynolds-nya berubah jadi seperti ini. Nah, cara ngitung bilangan Reynolds-nya kalau sudah ketemu, kamu bisa cari nilai JH-nya kalau sudah ketemu RE-nya gitu kan. Nah, JH-nya bisa dicari di gambar 20.2. Coba lihat di bukunya. Halaman 20 gambar 20.2 di bab 20. Sudah ketemu? Halo, sudah ketemu belum? Tuh, belum ada yang ketemu, tak? Sudah ketemu, Bu. Halaman 718 ya. Nah, di situ ada 2 garis gitu kan. Garis yang bawah itu adalah garis untuk punyanya si jaket. Sedangkan garis yang atas punyanya koil. Nah, nanti dari NRE yang tadi kamu dapat gitu kan. Misalnya NRE-nya 2 inilah ya. Nah, kalau kita mau cari JH-nya, kita tarik ke atas gitu kan. Menyentuh jaketnya ini umpama. Nah, titiknya di sini terus ditarik ke kiri. Nah, ini JH-nya. Tapi kalau koil, kamu tariknya lebih tinggi lagi. Sampai menyentuh garisnya yang koil, terus baru ditarik ke kiri. Ketemu si JH-nya. Oke? Kelihatan enggak ya garisku? Nah, ini ya. Misalnya awalnya di sini disentuhkan ke jaket, terus tarik garis. Ini JH-nya. Tapi kalau koil, kamu nariknya sampai yang atas, terus tarik ke kiri. Oke? Nah, sehingga kalau kita ngomong harga mu per mw pangkat 0,14 itu kalau untuk air itu 1, gitu kan? Sehingga kamu bisa hitung nilai HI-nya. HI-nya dari rumus ini, gitu kan? Nah, khusus untuk steam, gitu kan? Apabila dia ditempatkan di dalam jaket, nilai HO sama dengan HI. HOI-nya itu 1500 BTU per jam feet quadrat degree Fahrenheit. Ya, untuk steam ini khusus untuk steam baik di coil maupun di jaket, kan? Khusus untuk steam. Nah, sehingga nilai UC-nya bisa dihitung dari persamaan ini, gitu kan? HI kali HIO per HIO kali plus H. Nah, dari situ bisa dihitung nilai UD-nya dari persamaan ini ya, seper UD sama dengan seper UC plus RD. Nah, dari situ bisa ketahuan nilai UD-nya. Nah, terkait perhitungan delta T. Delta T itu kan di mana-mana istilahnya beda suhu gitu kan. Beda suhu berapa gitu kan. Jadi misal nih, mau pakai jaket. Jaketnya ini mau tujuannya adalah menjaga suhu di dalam bejana, gitu kan. Tadi kan sudah tak bilang, fungsi jaket itu macam-macam. Bisa menaikkan suhu atau memanaskan, bisa mendinginkan, bisa juga cuma menjaga suhunya di dalam bejana, gitu kan. Nah, sehingga kalau kita punya gambar kayak gini gitu kan. Nah, kita bisa hitung nilai delta T-nya, di mana delta T itu adalah T besar dikurangi T kecil gitu kan. Sehingga kalau kita pakai rumus Q sama dengan UD kali A kali delta T, di mana A-nya sama dengan Pi kali DO kali H jaket.
Nah, di sini tinggi jaket itu harus lebih rendah atau sama dengan tinggi larutan. Nah, kalau sudah ditentukan suhu steamnya. Nah, menentukan luas perpindahan panas itu didasarkan pada bagian bawah bejana. Nah, bagian bawah. Sehingga rumusnya adalah luas selnya, di mana dia adalah Pi kali DI kali tinggi cairannya, gitu kan, ditambah seperempat Pi DI kuadrat. Nah, kalau yang seperempat Pi DI kuadrat, ini luasan area di bawahnya. Jadi misal nih, jaketnya konis, masa pertamaannya juga kayak gini, ya beda. Gitu kan, bawahnya nggak seperempat. Oke, sehingga nanti akan didapat nilai delta T, sehingga ketika dimasukkan, kita tahu T kecilnya, di mana T kecil itu adalah, kalau T kecil itu ditambah dengan delta T yang kamu sudah dapat dari persamaan ini, gitu kan, kamu akan tahu testingnya yang butuhkan harusnya berapa. Oke. Nah, lanjutkan dulu latihannya minggu depan. Nah, beda dengan coil gitu kan. Kalau tadi jaket, sekarang coil. Coil ini dipakainya untuk menjaga suhu larutan di dalam bejana, baik itu pemanasan maupun pendinginan, gitu kan. Nah, karena coilnya ditaruh di dalam bejana, otomatis mereka kan ada kontak, gitu kan. Fluida yang di dalam itu akan berkontak dengan dinding luarnya dari coil, gitu kan. Syukur-syukur nih enggak bocor, gitu kan. Nah, sehingga karena koilnya ini dimasukkan gitu kan, kita tidak akan bisa pakai si koil ini untuk media-media atau larutan-larutan atau produksi sesuatu yang sifatnya kamu maunya aseptis atau maunya steril gitu kan, atau produk pangan. Nah, itu juga tidak bisa gitu kan, karena untuk mengurangi kontaminasi gitu. Nah, tetapi kelebihannya adalah karena koil ini kan bentuknya kayak melungker-melungker gitu lah ya. Nah, sehingga dia bisa menghasilkan luas area yang lebih gede. Nah, biasanya si koil ini banyak dipakai pada bejana berpengaduk. Kenapa? Karena koil ini juga bisa dipakai sebagai baffle. Jadi kalau kamu nggak mau pakai baffle, pakai koil wis cukup untuk mencah aliran nih. Ini gambarnya koil gitu kan. Nah, yang satu yang 3A itu adalah internal coil. Bisa barangkali fungsinya modelnya itu kayak helix gitu ya. Nah, terus yang B itu adalah sama sih fungsinya, adalah coil gitu kan, cuman dia lebih kecil dan ditaruh di pinggir. Oke, nah ini adalah salah satu, kelihatan nggak ya, salah satu web gitu kan online yang bisa kalian pakai nanti kalau barangkali kalian TA. Oh ya pasti TA nih sih, kecuali merotol di tengah jalan ya. Nah, ini adalah untuk perhitungannya gitu kan. Perhitungannya, jadi kalau misal kamu sudah punya tangkinya ukuran berapa, materialnya kamu mau apa, tebalnya mau berapa, nah itu bisa dipakai kira-kiranya untuk ngitung nilai UD. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau enggak? Halo? Kalau nggak ada pertanyaan, halo, ada pertanyaan Patricia? Belum ada, C. Oke, belum ada ya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kuliahnya selesai sampai sini. Minggu depan kita akan latihan soal baik untuk jaket maupun coil duluan gitu kan. Kalian bisa baca-baca dulu, jadi minggu depan biar lebih cepat gitu kan. Slide-nya nanti tak upload di ULS. Jadi kalian bisa baca dulu, biar nanti minggu depan bisa lebih jelas. Terus minggu depan juga akan tak kasih latihan soalnya untuk Selencu. Kalau kemarin kan kalian cuma dapat dari buku Karen, minggu depan tak kasih yang latihan. Oke. Nah, minggu depan masih kuliahnya masih sama saya gitu kan. Minggu depannya lagi nanti akan sama Bu Rita. Nah, terus di minggu ke-13 gitu kan. Minggu ke-13 nanti rencananya sama Pak Rudi. Nah, nanti ini kira-kira siapa yang bisa ke kampus ya? Tak datai dong. Rio bisa? Bisa, Bu. Nah, Patricia, Patricia jauh ya. Firman, Man. Oke. Kamu ke kampus atau enggak, Man? Kenapa? Bisa ke kampus atau enggak? Bisa, kalau ada temannya. Iya. Oke. Nah, Delvin, Vin? Harusnya bisa sih, harusnya. Oke. Grace?
Pokoknya dulu, Cek. Ini harus vaksin dulu kan ya. Aku belum vaksin. Weh, kok iso kon kurang vaksin cek suwine? Mari kena soalnya. Terus suruh nunggu 3 bulan. Ala Kristus. Nggak hobi. Ya, enggak apa-apa. Iya, mesti pakai vaksin soalnya. Oh, Anggra ya, ini ya. posisi di mana? Anggra ini nggak ada. Gaby? Loh, Anggra ini posisi di mana ya Anggra ini? masih di Balikpapan, Bu. Oh, nggak usah. Jauh. Gaby, Gap, Ya, Jess. kamu posisi di mana? Jakarta. Oke. Nah, nanti gini, mungkin minggu depan tak kasih formnya gitu kan? Formnya untuk kuliah offline gitu. Nah, karena Pak Rudi ini di minggu ke-13 sama 14 mau mengajarkan terkait HISIS. Sedangkan program HISIS-nya itu kalau di rumah nggak iso, kan kamu nggak punya license-nya gitu kan. Jadi nanti mungkin hybrid lah. Nanti coba tak tanya Pak Rudi dulu gitu kan. Nanti tak kasih infonya selanjutnya. Cuman mulai akan tak sebarkan formnya ya. Nanti aku minta tolong Delvin sama Rio ya, bantuin ya. Siap, Bu. Siap, Cek. Ya, dibantu disebarkan di temannya. Nanti siapa yang bisa minta tolong diisi gitu kan. Plus tanya orang tua dulu. Jadi ada tanda tangan orang tuanya plus materai. Oke. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kuliahnya selesai sampai sini. Minggu depan kita ketemu lagi latihan ya. Kita bahas latihan jaket coil sama latihannya buat selenco. Oke? Jangan lupa absen ya. Absennya sudah tak buka dari tadi, bisa absen gitu kan. Nah, terus untuk materi yang hari ini jaket coil sebentar lagi tak upload di UMS. Oke? Oke, enggak, Pak. Hah? Apa Ovin? Enggak, Cek. Oke, Cek. Thank you, Cek. Ya, ya kalau gitu tak end ya ini Zoom-nya. Thank you. Makasih, Cek. Uh, Thank you, Cek.